Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kuliah pertemuan ke-13, KBM kuliah pertemuan ke-13 menggunakan model asinkronus portal akademik dengan judul Sistem Teknologi Cirebon. Perlu kita pahami bahwa Cirebon memiliki sejarah yang kaya sebagai pusat perdagangan dan kerajaan di Jawa Barat. Sejak zaman kerajaan, Cirebon telah menjadi pusat keagamaan dan ekonomi dan budaya. Perkembangan kota ini mendorong kebutuhan akan infrastruktur transportasi yang baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas. Cirebon terletak di pasisir utara Jawa Barat, menjadikan sebagai pintu untuk perdagangan dan transportasi laut. Lokalisnya yang strategis antara Jakarta dan Surabaya juga membuat Cirebon menjadi titik transit penting dalam sistem transportasi nasional. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di Cirebon telah meningkatkan pemerintah akan infrastruktur transportasi yang lebih baik, kebutuhan akan mobilitas yang lebih tinggi dan aksesibilitas yang lebih baik menjadi faktor mendorongnya pembangunan sistem teknologi transportasi di Cirebon. Cirebon telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, terutama dalam sektor industri dan perdagangan. Pertumbuhan ini mendorong kebutuhan akan sistem teknologi transportasi yang efisien untuk mendukung pergerakan barang dan jasa. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya mobilitas yang baik dan aksesibilitas yang mudah, masyarakat Cirebon semakin menuntut adanya sistem teknologi transportasi yang lebih baik. Peningkatan kualitas hidup menjadi faktor penting dalam pengembangan sistem teknologi di Cirebon. Dalam rangka mengatasi tantangan dan memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah dan pihak terkait di Cirebon telah melakukan upaya untuk mengembangkan sistem teknologi transportasi yang lebih baik. Ini termasuk pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan penggunaan teknologi modern dalam manajemen transportasi untuk pengembangan sistem teknologi yang lebih maju dan efisien di Cirebon. Apa saja sistem teknologi di Cirebon? 1. Kereta Paksi Nagaliman. Kereta Paksi Nagaliman ini adalah sebuah kereta kuda yang terkenal di Cirebon pada masa kerajaan Cirebon, karena kereta ini merupakan salah satu simbol kebesaran dan kekuasaan kerajaan Cirebon. Nama Paksi Nagaliman mengacu pada lambang kerajaan yang terdapat pada kereta tersebut, yaitu gambaran naga dengan sayap yang melambangkan kekuatan dan keagungan. Kereta Paksi Nagaliman tersebut dari kayu yang dihiasi dengan ukiran yang indah dan dihiasi dengan warna-warna cerah. Karena kereta ini memiliki 4 roda yang ditarik oleh kuda-kuda yang kuat. Kereta ini digunakan oleh raja atau bangsawan Cirebon untuk perjalanan penting seperti upacara keagamaan, prosesi kerajaan, atau perjalanan resmi. Selain sebagai sarana transportasi, kereta Paksi Nagaliman juga memiliki nilai simbolis dan budaya yang tinggi, karena ini melambangkan kekuasaan dan kebesaran kerajaan serta menjadi bagian dari tradisi dan upacara kerajaan Cirebon. Hingga saat ini kereta Paksi Nagaliman masih dijaga dan dipelihara dengan baik sebagai warisan budaya yang berharga di Cirebon. Kereta Paksi Nagaliman menjadi salah satu daya tarik wisata di Cirebon, di mana pengunjung dapat melihat dan mengenal lebih dekat tentang sejarah kebudayaan kerajaan Cirebon.
Kereta ini juga menjadi saksi bisu dari masa kerajaan dan keagungan kerajaan yang pernah ada di Cirebon. Paksi Nagaliman merupakan sosok Jezeden, yakni sosok makhluk hibrid yang berwujud ganjil, berkepala naga, berbalai dengan berbadan gajah, bersayap burung pemangsa, bertering dengan balainya melilit sebuah senjata tradisional berupa cakra trisula. Paksi Nagaliman merupakan sosok mitologis yang simbolik, masing-masing bagian memiliki simbol-simbol yang kuat dan berpengaruh terhadap civitas keraton dan masyarakat Cirebon. Paksi merupakan sosok burung pemangsa. Nagaliman merupakan sebuah kereta kencana yang digunakan dalam upacara tertentu di Keraton Cirebon. Kereta ini merupakan peninggalan Sunan Gunung Jati yang dibuat oleh Pangeran Losari pada tahun 1350 Saka atau 1428 Masehi. Hal ini sesuai dengan candra skala atau Zagda, yang artinya raksa melalui penjagaan alam semesta. Kedua, kereta Singa Barong. Kereta Singa Barong merupakan salah satu benda pusaka yang dimiliki Keraton Cirebon. Dahulunya kereta Singa Barong ini menjadi kendaraan yang bisa digunakan Sultan saat menggelar kibar setiap tanggal 1 Muharram. Dilihat dari bentuknya kereta Singa Barong yang dibuat pada tahun 1549 Masehi yang dihiasi dengan ukiran yang menggambarkan beberapa bentuk bagian tubuh hewan seperti sayap burung, kepala naga yang sedang menjalurkan lidah, dan berbalai gajah yang sedang memangsa senjata trisula. Ukiran yang berbentuk bagian tubuh hewan tersebut dan menghiasi kereta Singa Barong merupakan gambaran dari terjadinya persahabatan antara Cirebon dengan beberapa negara lain seperti Cina, India, dan Mesir. 3. Pedati. Kecanggihan pedati gede kalau itu adalah sistem konsok dowen atau bongkar pasang rangkaian roda sesuai kebutuhan. Pedati gede mempunyai sistem seperti suspensi yang dapat merendam guncangan. Caranya ada bonggol di rahangnya dan diberi beban saat berjalan pelan. Di Indonesia baru ditemukan pedati dengan teknologi tersebut. Pada masa sekarang pedati ini seperti kendaraan tralir yang daya angkutnya tinggi. Pada zaman dahulu pedati gede dapat mengangkut kayu jati dari daerah Jawa Tengah ke Cirebon. 4. Gapura Lawang Bentar. Gapura Keraton Kesepuhan Cirebon. Kajian bentuk dan rupa gapura keraton berdasarkan fungsinya. 1. Fungsi personal gapura Keraton Kesepuhan Cirebon merupakan perwujudan ekspresi perdagangan spiritual Sultan, serta sebagai saran untuk mewujudkan ekspresi estetik dan menerapkan motif-motif ragam hias. Fungsi fisik gapura Keraton Kesepuhan Cirebon merupakan sebagai pintu masuk yang menjadi sebuah simbol dan suatu wilayah. Gaya gapura Keraton Kesepuhan Cirebon yang berjumlah 8 mempunyai unsur berbeda-beda. Berdasarkan waktunya, gapura dibangun dalam waktu untuk tidak bersamaan. 5. Masjid. Di luar bahasan dan seni, jejak melitukulatrisme dan kebudayaan daerah Cirebon tampak pada bangunan masjid khas Masjid Merah Panjunan dan Tanjung Agung.
Pangeran Kerajaan. 6. Masjid Merah Panjunan. Masjid Merah Panjunan didirikan pada tahun 1480 Masehi oleh Syarif Abdurrahman atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Panjunan. Secara intelektual tidak hanya kaya akan kebudayaan daerah, akan tetapi kaya akan pengaruh kebudayaan Hindu, Islam, Cina, dan Belanda. Pengaruh Hindu pada Masjid Merah Panjunan tampak kuat pada halaman masjid yang dikelilingi pagar tembok dan satu atau dua pintu gerbang bentuk gapura. 7. Tanjung Agung, Pangeran Kejaksaan. Tanjung Agung Pangeran Kejaksaan yang didirikan pada abad ke-15 oleh Syekh Abdurrahim atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Kejaksaan, memperlihatkan kentalnya keberagaman budaya yang meletak di dalamnya. Secara eksterior keberagaman budaya tampak pada adanya gapura yang mempresentasikan adanya pengaruh Hindu, serta atap bentuk limas dan hiasan molok atau mastaka pada bagian puncaknya yang merepresentasikan pengaruh kebudayaan dan daerah dalam pengaruh Islam. Dapat disimpulkan dengan kesimpulan, pada masa kerajaan Cirebon, sistem teknologi yang digunakan masih terbatas dan sederhana dibanding dengan teknologi modern saat ini. Namun pada masa itu teknologi yang ada di Cirebon dianggap maju dan canggih untuk zamannya. Salah satu sistem teknologi yang pada masa kerajaan di Cirebon adalah sistem irigasi. Kerajaan Cirebon memiliki sistem irigasi yang efisien untuk mengaliri sawah-sawah mereka menggunakan saluran air dan berbandungan mengatur aliran air ke lahan pertanian. Teknologi pertahanan juga merupakan sistem teknologi yang ada pada masa kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon menggunakan benteng dan tembok kota yang bagian bentuk pertahanan fisik, serta mengembangkan senjata seperti tombak, pedang, dan presiasi yang terbuat dari logam. Dalam bidang seni dan arsitektur, kerajaan Cirebon mengembangkan teknik konstruksi yang rumit. Mereka membangun bangunan-bangunan megah seperti keraton, masjid, dan candi dengan menggunakan teknik konstruksi yang canggih untuk zamannya. Selain itu, kerajaan Cirebon juga memiliki keahlian dan seni dan kerajinan seperti ukiran kayu, anyaman, dan perbuatan kain batik. Teknologi ini digunakan untuk menghasilkan produk-produk seni dan indah dan bernilai tinggi. Meskipun teknologi pada masa kerajaan di Cirebon masa terbatas, mereka juga menggunakan transportasi seperti perahu dan kapal untuk berlayar digunakan di sungai dan di laut. Mungkinkah mereka untuk berdagang dan menjalani hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain? Dengan demikian, sistem teknologi pada masa kerajaan di Cirebon mencakup sistem irigasi, teknologi pertahanan, dan teknik konstruksi seni dan kerajinan seperti transportasi. Meskipun teknologi tersebut sederhana, mereka mencerminkan kemajuan dan kecanggihan teknologi pada zamannya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.